Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua dari turnamen Grand Chess Tour St. Louis Rapid dan Blitz menghadirkan partai-partai yang banyak berakhir remis kawan. Di setiap babaknya dari 3 babak yang dimainkan di hari kedua, setiap babaknya hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah. Di babak keempat ada partainya Yanepo versus Shahryar Mamedyarov yang berakhir menang kalah. Di babak kelima ada partainya Fabiano Caruana versus Alireza Firoza. Dan di babak keenam hanya ada partainya Alireza Firoza versus Leonid Dominguez. Selain itu kawan, semua partai berakhir remis semalam. Jadi sangat ketat dan klasemen sementara sampai hari kedua game rapid kawan masih dipimpin oleh Alireza. Alireza mendapatkan tambahan 3 poin kawan dari 1 kali menang, 1 kali remis, dan 1 kali kalah. Diikuti oleh Yanepo Niachi bersama pemain yang lain, MVL Jeffrey Xiong dengan poin yang sama 7 poin. Dan selanjutnya bisa kalian lihat sendiri diikuti Caruana, Dominguez, Hikaru Nakamura ada di posisi ke-9, Mamedyarov masih berada di posisi buncit kawan. Dan pertama game untuk yang akan kita ulas ini, saya pilih permainannya Yanepo Niachi versus Shahryar Mamedyarov di babak keempat tadi malam. Langsung ke permainan. Yanepo bermain dengan pion D4, kuda F6, tentu saja pion C4, pion E6, kuda F3, memilih anti Nimzo Indian, dan pion D5, Queen's Gambit Decline, variasi kuda F3. Pion G3 mencoba bermain dengan permainan Katalan kawan. Dan di sini gajah B4 skak. Tidak lagi bermain dengan Katalan, ini masih dalam bentuk permainan Queen's Gambit Decline kawan. Kalau Katalan biasanya pion pukul pion terlebih dahulu ataupun gajah E7, gajah G2, terus rokade itu merupakan permainan Katalan. Tapi di sini gajah B4 skak diblokade atau ditantang oleh Yanepo gajah D2, baru gajah ditarik mundur ke petak E7. Sekali lagi kawan, tempo ataupun urut-urutan bisa merubah bentuk permainan. Jadi kita masih dalam bentuk permainan Queen's Gambit Decline, walaupun di sini kawan gajah G2 yang dimana formasinya diagramnya hampir mirip dengan permainan Katalan kawan, baik tertutup ataupun terbuka. Kedua pemain rokade di langkah berikutnya di sini, dan Mamedyarov melanjutkan pengembangan kuda B ke D7, menteri C2 membackup pion C4-nya bila terjadi pertukaran. Di sini pion C6 dan pion H4 balas Yanepo. Pion B6 ingin segera mengeluarkan gajahnya kawan, apakah ke petak B7 atau ke petak 6, dibalas dengan langkah pengembangan kuda C3. Di sini yang paling bagus adalah pion pukul pion kawan, sedikit lebih bagus. Kuda C3, dan sekali lagi pertukaran pion baik putih tadi ataupun hitam pada posisi ini patut didahulukan kawan. Tapi di sini gajah A6 lanjut Mamedyarov. Pressure pion di sini didahului oleh Yanepo, pion C pukul pion D5, dipukul balik menggunakan pion C, terbuka lajur C kawan, dan bisa diisi oleh salah satu benteng pemain nanti. Benteng F ke C1, memilih benteng F ini untuk menghindari diagonal ini kawan, agar pionnya nanti bisa juga untuk dimainkan. Tidak memilih dengan benteng A, sekaligus untuk menghindari dari ancaman gajah terang hitam ini. Gajah ditarik mundur ke petak B7, sekarang gajah F4, agar pionnya ini bisa dimainkan dan gajahnya tidak terkurung di bawah pion kawan. Benteng C8 balas Shahryar Mamedyarov, di sini menteri keluar ke petak B3, menghindari tekanan satu lajur atau ekstrian, pimpinan, dan pion A6 dimainkan. Di sini pion A4 lanjut Yanepo, mencoba mengontrol petak ini kawan, agar pion tidak didorong maju, dan pion H6. Jelas kontrol petak G5 juga sedikit memberikan ruang bagi raja, ataupun jika ingin kuda manuver ke petak H7, pion E3 sekarang oleh Yanepo. Kuda H5 serang gajah F4. Di sini mungkin kalian lebih menyukai kuda ini lompat ke petak ini. Mungkin kalian lebih menyukai langkah atau variasi seperti ini. Ya, kemungkinan akan berlanjut pertukaran kuda setelah dipukul balik oleh pion. Mungkin benteng pukul benteng terlebih dahulu lanjut putih, diambil balik oleh menteri hitam. Kemungkinan kuda akan mundur ke petak D2, mencoba ingin rebut pion ini. Di sini kalian bisa memainkan pion G5. Dengan permainan ini kawan, nanti permainan bisa berakhir remis juga sih.
Menteri ke D1 ingin melakukan ancaman-ancaman skak berulang-ulang nanti setelah pion ambil gajah. Permainan bisa berakhir remis kawan. Dengan langkah-langkah yang berulang tentunya. Mau ke peta H8, peta H7 demi menjaga keseimbangan permainan, ya Menteri Putih akan melakukan skak-skak yang berulang. Tapi kalau melakukan pergerakan yang lain cukup riskan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi kuda ke H5 dipilih oleh Mehmet Yarob. Sekarang gajah H3 balas Ian Nepo. Benteng C4 pilihan Mehmet Yarob. Mungkin kalian mengira bahwa memainkan langkah-langkah seperti ini bisa seperti yang saya tunjukkan tadi, mendapatkan gajah. Belum bisa kawan, karena masih ada kuda di sini. Jadi setelah pion dipukul balik, walaupun terlihat ada dukungan di sini dari gajah ataupun menteri, mungkin di sini gajah akan ditarik di sini kawan. Jadi masih ada tempat untuk menghindari ancaman pion ini. Memang terlihat dengan langkah-langkah seperti ini pun, engine pun masih mengizinkan, permainan masih cukup seimbang. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jadi benteng C4 pilihan dari Mehmet Yarob. Selanjutnya menteri mundur ke D1. Persiapan discover kawan, didahului oleh Mehmet Yarob. Kuda ambil gajah F4. Dipukul balik menggunakan pion E agar lajur G tidak terbuka. Kalau menggunakan pion G kawan, jadi menggunakan pion E. Selanjutnya gajah D6, lanjut Mehmet Yarob. Di sini gajah F1 serang benteng, benteng C7 dan gajah D3. Gajah sekarang mendapatkan posisi yang bagus kawan, langsung mengarah ke raja hitam langsung dan dilanjut dengan langkah kuda F6. Di sini Stockfish lebih menyukai dengan kuda manuver ke peta ini kawan, ke peta B8 dengan ide manuver ataupun backup pion yang ada di peta A6 dari ancaman yang bisa dilakukan oleh putih bergerak ke sini menterinya mengincar pion ini. Itu yang disarankan oleh Stockfish. Mehmet Yarob memilih dengan kuda F6, menteri E2, incar pion ataupun juga memberikan backup bagi peta E4 kawan dari aktivitas kuda yang ingin lompat ke peta ini. Menteri bergeser ke peta A8 oleh Mehmet Yarob. Membackup pion juga membackup peta E4 jika kuda ini tetap lompat ke peta ini. Dengan dukungan gajah, pion, tentunya kuda akan cukup kuat jika lompat ke peta ini nanti. Sekarang kuda ke E5, jawab Ian Nepo. Tidak melakukan pergerakan kuda ke peta E4 lagi, melainkan dengan benteng F ke C8, menumpuk bentengnya kawan. Dan nanti persiapan untuk kuda, barulah kuda tidak akan berani ambil kuda karena bentengnya bisa jatuh nanti. Mungkin seperti itu rencana Mehmet Yarob. Di sini pion F3, langsung kontrol peta-peta ini kawan, dan pion H5. Menteri naik ke peta E3, lanjut Ian Nepo. Gajah B4, tekan kuda kawan dan ingin mendapatkan satu pion. Di sini benteng C2, ingin ditumpuk juga ataupun bergeser ke lajur G di depan raja. Nanti pion G siap dimainkan agar lajur G nanti terbuka, bisa jadi rencana Ian Nepo. Kalau sekarang kawan gajah ini sikat kuda, ya masih bisa diambil oleh pion kawan, tak ada masalah. Kalau kalian melanjutkan ambil pion untuk mendapatkan pion semacam ini kawan, maka kalian akan rugi kawan. Kalian akan kalah kualitas perwira. Tentu saja diambil oleh kuda atau raja dan benteng ini tewas, kalian akan kalah kualitas perwira. Jadi Mehmet Yarob memilih dengan pion G6 juga bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik adalah menteri ini bergeser ke peta B8 kawan. Tapi pion G6 dimainkan oleh Mehmet Yarob. Di sini benteng A ke C1 ditumpuk dan raja hitam naik ke peta G7. Mempunyai opsi nanti agar bentengnya ini bisa leluasa untuk digeser apabila nanti memungkinkan digeser ke sayap raja kawan. Dan di sini Ian Nepo langsung melakukan gebrakan pengorbanan gajah pukul pion G6 langsung diterima. Langkah ini sebetulnya juga kurang disukai oleh Stockfish kawan. Stockfish lebih menyukai pion G4 terlebih dahulu. Di sini ada beberapa pilihan bagi hitam, gajah sikat kuda terlebih dahulu, pion H pukul pion G4, nanti diikuti dengan pion H5 oleh putih, ataupun diambil balik dengan kuda. Itulah pilihan dari putih kawan, dengan pion G4 terlebih dahulu, tapi Ian Nepo lebih memilih untuk gebrak melakukan pengorbanan. Memperlemah bangunan pion hitam kawan. Setelah diterima, menteri D3. Dan di sini Mehmet Yarob memilih mengembalikan kelebihan perwiranya dengan kuda E4.
diambil dengan pion F, diambil balik oleh pion D, menteri E3. Kalau pada posisi ini kawan, saat pion ini mendapatkan ancaman yang sudah tidak bisa di backup oleh para perwira yang lain, kalian membuat langkah yang lain, ambil contoh seperti ini, gajah sikat kuda, ya tentu akan diambil balik oleh benteng kawan. Jika kalian melanjutkan pertukaran benteng di sini, barulah menteri ambil pion ini skak. Dan baris ke-7 sudah tidak ada yang mengawal karena benteng sudah naik kawan. Jadi ancamannya skakmat kawan. Di sini skakmat atau di sini juga skakmat. Oke, kembali ke langkah aslinya. Jadi Mehmet Yarob mengembalikan kelebihan perwiranya, mengorbankan kuda, diambil oleh pion F, diambil balik oleh pion D, menteri E3. Tidak mungkin kalian berani ambil pion ini dengan kuda kawan, karena setelah benteng pukul benteng, ya kalian akan rugi nantinya. Dipukul balik, jadi di sini akan dipukul balik, diambil balik, dan gajah pukul balik. Tapi Stockfish menyatakan permainan ini masih bisa remis kawan. Menteri melakukan skak di sini. Apabila melangkah ke petak ini kawan, maka ancamannya cukup serius. Kuda F7 skak, dan sini raja bergerak lagi otomatis ke lajur, maksud saya ke baris ke-7, dan ancamannya bisa skakmat kawan di sini. Tapi kalau mundur tadi bisa remis, tidak melakukan langkah ke petak ini raja tadi bisa remis, masih bisa remis. Tapi tak perlulah saya tunjukkan. Kita kembali lagi ke langkah aslinya, menteri E3 jawaban oleh Yanepo, dan gajah bergerak naik ke petak D5 bukan pilihan terbaik. Pilihan terbaik gajah gelap ini yang ditarik mundur ke petak D6 kawan. Tapi gajah terang D5 dipilih oleh Mehmet Yarob. Di sini pion G4. Benteng G2 terlebih dahulu merupakan jawaban yang lebih kuat daripada pion G4 ini yang dimainkan oleh Yanepo dan diladeni oleh Mehmet Yarob. Dengan ide membuka lajur H juga kawan, bagi bentengnya bisa digeser baris belakang ini dan dilanjut dengan benteng G2 sekarang. Tidak langsung ambil pion ini tadi dengan kuda. Pion ini masih cukup lemah, bisa diambil nanti dengan benteng dan selanjutnya pion G6. Itulah rencana Yanepo. Raja bergeser ke petak H7, langkah terbaik sikat kuda terlebih dahulu kawan. Raja ke H7 oleh Mehmet Yarob dan benteng ambil pion ini. Stockfish lebih menyarankan ambil pion dengan kuda kawan. Dengan ide mungkin pion didorong maju, memberikan kesempatan bagi menteri keluar nanti, mungkin seperti itu. Tapi di sini Yanepo lebih memilih untuk ambil pion ini dengan benteng dan incar pion ini di langkah berikutnya. Benteng G8 jawaban Mehmet Yarob, dan raja ini bergeser ke petak H2 terlebih dahulu. Dan dilanjut dengan menteri ke petak C8, lanjut Mehmet Yarob. Langkah kesalahan juga kawan, bukan langkah yang presisi. Langkah yang presisi pada posisi ini bagi hitam adalah sekali lagi gajah gelap ini kawan ke petak D6. Eliminasi kuda yang cukup mengganggu ini kawan, yang jangkauannya sudah memberikan kerepotan bagi hitam di sini. Tapi menteri yang bergerak ke petak C8 oleh Mehmet Yarob, sekarang pion F5 membuat langkah pengorbanan, memberikan jalan bagi menteri untuk keluar juga membantu serangan kawan. Kalaupun pion ini, pengorbanan pion ini diterima menggunakan pion E, ya jawabannya simpel kawan, kuda akan sikat gajah. Pressure di sini dengan benteng di sini. Kalau kalian sikat benteng di sini kawan, maka selanjutnya akan jadi seperti ini. Kuda F6 skak. Raja mundur, ataupun terserah kalian bergerak ke sini. Kalau mundur ke sini skakmat satu langkah. Kalau raja bergerak ke sini, berikut inilah yang akan terjadi. Benteng sikat pion G6 skak, raja F8, dan beberapa langkah berikutnya juga bisa skakmat kawan. Oleh karena itu di sini Mehmet Yarob memilih untuk menerima pengorbanan pion putih menggunakan pion G, membuka tantangan pertukaran benteng, langsung diterima oleh benteng putih atau Yanepo, diambil balik oleh raja. Kenapa tidak diambil oleh menteri kawan? Ya tetap saja putih masih tetap unggul kawan. Kalau diambil dengan menteri, kelanjutannya akan jadi seperti ini kawan. Kuda akan sikat gajah di peta D5 ini. Kalau sekarang benteng pukul benteng, maka menteri bisa jatuh kawan. Dan hitung-hitungannya skakmat beberapa langkah saja, skakmat kawan. Oleh karena itu diambil oleh raja oleh Mehmet Yarob dan menteri G5 skak. Benteng G7, dan selanjutnya kuda sikat gajah D5. Hampir sama kawan, hitung-hitungan juga ancamannya adalah ancaman skakmat. Jika pion sikat kuda, maka benteng pukul menteri dengan tempo, kalian tidak bisa mendapatkan menteri putih.
kedua langkah berikutnya skakmat kawan di sini. Dan dilanjut dengan langkah benteng pukul gajah skak di sini, dan selanjutnya menteri ke sini skakmat. Kalau pada posisi ini kawan, hitam melanjutkan dengan benteng ambil menteri di sini, maka selanjutnya benteng pukul menteri skak. Dan tentu saja tetap ancamannya skakmat kawan. Skakmat, kalaupun raja ini setelah tadi kena skak di sini bergeser ke sini, sama skakmat juga kawan ancamannya. Ancaman skakmat satu langkah sudah tidak bisa di backup lagi. Kalian melakukan pergerakan seperti apa, tetap saja kawan ancamannya skakmat. Kalau gajah bergerak ke sini, melakukan skak juga kawan, maka kuda sikat gajah ini juga bisa skakmat. Pada posisi ini kawan, setelah gajah ini, maksud saya kuda sikat gajah di petak D5, Mehmet Yarob memilih gajah F8, sekaligus pada posisi ini setelah melangkah gajah F8, Mehmet Yarob menyerah di langkah ke-39. Kalau permainan tetap dilanjutkan, ancamannya adalah ancaman 3 langkah skakmat, kuda F6 skak, raja tidak bisa bergerak ke sini, masih ada kuda, jadi hanya ada satu pilihan ke sini dan menteri ke petak H6 skak, ke sini dan skakmat kawan. Oleh karena itu, setelah melangkah gajah ke sini, sudah tidak bisa mempertahankan posisinya rajanya lagi, Mehmet Yarob menyerah di langkah ke-39. Itulah kawan satu-satunya partai yang berakhir menang kalah di babak keempat tadi malam antara Yani Puniaji versus Mehmet Yarob. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Nanti sore kita akan lanjut lagi permainannya Alireza kawan menghadapi Fabiano Caruana. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.